Salam sehat, namo buddhaya. Anak-anak, sudah siap untuk belajar? Kita akan belajar dengan materi manfaat penghormatan. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui dan mampu merasakan manfaat dari penghormatan. Tentu pada pembelajaran sebelumnya sudah dibahas tentang apa yang dimaksud dengan penghormatan. Dan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang manfaat dari penghormatan. Sesungguhnya penghormatan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghormati orang tua kita, menghormati guru, sahabat, dan anak-anak juga bersujud di depan altar. Itu adalah contoh-contoh yang sering kita lakukan, tetapi terkadang tidak mengetahui manfaat dari penghormatan, walaupun kita sering mempraktekannya. Dalam agama Buddha secara garis besar, ada dua macam objek penghormatan yang umum dipraktekkan oleh umat Buddha, yaitu penghormatan terhadap orang atau pujaniya pugala. Contohnya, orang-orang suci, orang tua, guru, tamu, sahabat, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah penghormatan terhadap benda yang memiliki makna tertentu atau pujaniya watu. Contohnya stupa, tempat menyimpan relik orang suci. Tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Buddha. Tempat untuk menyimpan kitab suci atau Dhamma Cetya. Dalam Sutta Pitaka Anguttara Nikaya bagian Dukkha Nipata, di situ dijelaskan ada dua cara penghormatan, yaitu Amisa Puja dan Pati-pati Puja. Amisa Puja adalah cara penghormatan dengan persembahan berupa materi, seperti contohnya bunga, dupa, air, dan lain-lain. Nah, penghormatan semacam ini mengacu pada sejarah, yaitu kebiasaan Biku Ananda pada saat itu yang setiap hari membersihkan dan mengatur tempat tidur Sang Buddha, membersihkan tempat tinggal Sang Buddha, membakar dupa, menata bunga, serta mengatur umat yang ingin menemui Sang Buddha untuk menyampaikan dana makanan kepada Sang Buddha. Dan sedangkan Pati-pati Puja adalah penghormatan dengan cara praktek dhamma atau menjalankan ajaran Buddha. Dari kedua jenis penghormatan tersebut, penghormatan dengan mempraktekkan dhamma atau ajaran Buddha, Pati-pati Puja, adalah praktek yang paling tinggi nilainya. Hal ini dikatakan sendiri oleh Sang Buddha, seperti yang terdapat dalam Sutta Pitaka Anguttara Nikaya. Dikatakan bahwa karena mereka yang memujaku dengan mempersembahkan berbagai bunga, wewangian, dan lain-lain, sesungguhnya belumlah bisa dikatakan memujaku dengan cara tertinggi atau terluhur. Sementara seseorang yang melaksanakan dhamma secara benar, itulah yang patut dikatakan telah memujaku. Nah, praktek Pati-pati Puja ini juga mengacu pada sejarah di mana ada seorang biku bernama Tisatera
yang bertekad untuk mencapai kesucian dan pada akhirnya memang betul berhasil mencapai kesucian sebelum Sang Buddha parinibbana atau wafat. Jadi sejarahnya saat itu Sang Buddha mengumumkan bahwa 4 bulan lagi beliau akan parinibbana. Dan tentunya banyak biku yang risau karena belum mencapai tingkat kesucian. Para biku tersebut kemudian bertekad untuk selalu dekat dengan Sang Buddha. Namun biku Tisatera berpikir lain, yaitu beliau bertekad dan akan berlatih dengan keras untuk mencapai kesucian sebelum Sang Buddha parinibbana. Nah, tindakan biku Tisatera inilah yang dipuji oleh Sang Buddha, bukan karena mendekat kepada Sang Buddha seperti para biku yang lain, tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh guru Buddha atau oleh Sang Buddha, dan hal inilah yang dipuji oleh Sang Buddha. Demikian juga kalian, untuk menghormati orang tua bukan hanya sopan di depan orang tua, tetapi juga harus mengikuti nasihat-nasihat baik orang tua. Inilah cara penghormatan yang terbaik. Nah, dari penjelasan tersebut, apa manfaat dari penghormatan? Nah, yang pertama, dalam Dhammapada Sahasawaga 109 dijelaskan bahwa orang yang selalu menghormat dan menghargai orang yang lebih tua kelak akan memperoleh 4 hal, yaitu umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Tidak semua orang mampu melakukan penghormatan kepada orang lain. Dalam Manggala Sutta dikatakan, puja cak pujanianang, etam manggalamuttamang. Menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Kita mampu melakukan penghormatan adalah sesuatu yang berkah luar biasa. Karena ego kesombongan kita secara tidak langsung akan terkikis. Untuk itu, melakukan penghormatan kepada orang yang patut dihormati tentu harus dengan batin yang tulus serta perasaan yang gembira. Dan manfaat yang kedua adalah manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan yang pertama, yaitu penghormatan yang dilakukan dengan mempraktekkan ajaran Buddha, menjalankan sila, samadhi, dan panya, yaitu dapat mencapai tingkat-tingkat kesucian, sotapanna, sakadagami, anagami, dan arahat. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang didapat dari praktek penghormatan. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti akan menumbuhkan rasa rendah hati, menumbuhkan rasa cinta kasih, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan, menumbuhkan kerukunan di masyarakat, dan banyak lagi tentang manfaat dari penghormatan. Nah, dari penjelasan ini, apakah kalian sudah memahami tentang manfaat penghormatan? Nah, jika belum, silakan baca kembali, tonton ulang videonya, dan jika sudah, silakan dikerjakan aktivitas latihan dan penilaiannya. Jika sudah selesai, silakan membaca dan menonton video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.